Kasus dugaan pencemaran lingkungan tempat pembuangan sampah TPS liar di wilayah Limo, Kota Depok kembali digelar pada hari ini. Penetapan Jayadi sebagai tersangka pada kasus tersebut dibahas dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Depok di Jalan Boulevard Grand Depok City pada Selasa 17 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum tersangka Zainul Arifin menghadirkan ahli lingkungan Aris Tidimota dan memberikan keterangan di persidangan. Ditemui usai persidangan, Aris Tidimota mengatakan bahwa penetapan Jayadi selaku tersangka tunggal tidak tepat dan semestinya tidak asal main tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Limo. Selain harus mendapatkan teguran terlebih dahulu, Aris menilai pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai peraturan terkait mengenai pengolahan sampah. Untuk itu, ahli lingkungan berharap agar Jayadi segera dibebaskan dan dilepaskan. Menurut Bapak sebagai saksi ahli, memandangnya seperti apa sih? Alhamdulillah kita menyampaikan apa yang sepantasnya disampaikan dan kelihatannya tanggapan jaksa tidak terlalu ini, begitu juga dengan pihak hakim sangat bisa menerima apa yang kita sampaikan. Harapan kami tentu bagaimanapun Bapak Jayadi ini nanti bisa dilepaskan dari hukuman yang ada, karena apa yang dilakukan tidak sebanding antara ibarat dosanya dan hukumannya harus ditampu. Jadi ini terlalu berlebihan menurut kami, hukumannya kurang pantas juga. Kesalahan beliau itu kan tidak fatal sebenarnya, sesuatu yang manusiawi, jangan sampai itu kemudian menjadi pidana yang memberatkan beliau dan keluarga. Hukumannya apa sih Pak? Yang belum. Tapi mengarahnya kan ke 3 tahun kan. Beliau ini ahli lingkungan, bukan pidana. Jadi seputaran lingkungan. Kalau Bapak memandang Pak secara ahli lingkungan dan melihat kondisi TPS yang di Limo tadi Pak, dan disangkakan ke Pak Jayadi seperti apa case-nya Pak? Jadi begini, memang itu kan bukan tempat resmi ya, dan itu kan ilegal lah. Jadi, tapi kan saya katakan tadi, majelis hakim setuju bahwa perlu juga namanya sosialisasi. Kita jangan, kesalahan terbesar kita setelah reformasi adalah bahwa dianggap orang itu sudah paham undang-undang. Jadi semua undang-undang begitu diundangkan dianggap sudah paham, tidak melakukan, ditangkap. Harusnya kan ada proses namanya sosialisasi. Ini yang tidak ada di kita sekarang. Berbeda dengan zaman Soeharto, selalu ada sosialisasi terhadap aturan perundang-undangan yang baru. Berarti posisi Pak Jayadi Pak di TPS liar tersebut itu beliau pemilik tempat saja sebenarnya, bukan pelakunya. Jadi beliau itu kan punya tempat, kebetulan dibuat sebagai TPS, kemudian beliau menjadi korban juga toh. Pak, tadi kan maksudnya kurangnya sosialisasi Pak. Berarti keberadaan TPS liar itu yang patut disalahkan siapa Pak? Kalau saya pribadi ke pemerintah, karena setiap peraturan perundang-undangan yang berakibat hukum harusnya disampaikan ke masyarakat. You mustn't do it, kamu jangan melakukan itu karena masuk penjara. Jadi ada dulu sosialisasi baru ditangkap, jangan tangkap dulu baru diberitahu kamu melanggar. Kan terbalik kita sekarang. Harusnya diberitahu dulu bahwa Anda nggak boleh begini, kalau begitu ditangkap. Ya, itu benar. Jangan belum apa-apa orangnya ditangkap dulu. Artinya pra-peradilan ini untuk menentukan sah atau tidaknya tersangka Pak Jayadi kurang Pak atau gimana? Saya kira sangat tepat dan mudah-mudahan bisa membuat beliau dibebaskan dari ini sebagai tersangka. Status tersangka beliau bisa digugurkan lah. Iya. Yeah.